yang pada kesempatan siang ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk hadir dan silaturahim sekaligus berbicara di hadapan para ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama buat saya, pada umumnya buat kita semua. Mohon maaf kondisi agak sedikit flu. Rupa-rupanya pengen batuk dari semalam, udah agak batuk-batuk. Jadi kalau nanti di tengah ceramah batuk, mohon dimaaf ya Bu. Ya Bu. Batuk Bu. Bu, gua kata juga apa? Baru diomongin ya. Ini saya kalau ceramah kagak biasa duduk begini, takut ngongkong saya. Gak apa-apa, duduk dulu dah ya, nanti baru diri. Ibu senengan bari duduk apa bari diri? Senengan di atas apa di bawah? Nyaut ngapa orang nanya bener-bener. Kalau ibu sukanya di bawah, nanti saya ke bawah. Bu, kalau sukanya di atas, saya nggak turun, tetap di sini baik. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadan syahru ummati. Bu, tahu artinya? Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Dan bulan suci Ramadan itu adalah bulan bagi umatku. 3 bulan ini luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa pada bulan Rajab ini dikatakan bulannya Allah? Karena memang kita sudah sama-sama tahu bahwa ada satu peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa, di mana peristiwa itu tidak bisa dicerna oleh otak kita, tapi hanya bisa diterima dengan iman kita. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Lah ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Peristiwa ini tidak bisa dicerna dengan akal kita, tapi hanya bisa diterima dengan iman kita. Karena itu peristiwa ini menjadi salah satu bagian daripada ujian iman.
Karena setiap kita yang mengaku beriman pasti tidak akan dibiarkan berkata oleh Allah, aku beriman sementara tidak diuji lagi. Yang pasti kata Allah, setiap iman kita akan diuji oleh Allah. Ujian iman itu kan macam-macam. Betul. Ada yang berupa kemiskinan, musibah, penyakit. Ada juga ujian Allah berupa kesenangan, diberikan dalam hidup kita ini kemewahan bergelimang dengan harta, diberikan pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, rumah megah, fasilitas serba ada, mobil mewah. Itu ujian berupa kesenangan. Termasuk Isra Mi'raj ini adalah ujian iman. Apakah iman kita semakin mantap dan kuat? Apakah iman kita semakin melemah? Tentunya kita berharap Isra dan Mi'raj ini insya Allah semakin menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kendor amat ini nyautnya. Bu, yang semangat, yang kompak. Ya, jawab yang kenceng. Ya Bu, yang kenceng. Bu, yang kenceng. Saya mau nanya, Ibu mau yang kendor apa yang kenceng? Tadi ngapa kendor amat? Jawab semua dengan kompak. Kalau nanti ada ibu yang gak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan kagak jawab, saya doain kagak laku-laku. Kalau ada abang-abang, bapak-bapak yang kagak jawab, kagak ngapa-ngapa, CS. Bismillahirrahmanirrahim. Kepaksa. Takut laki pada kawin. Enak gak Bu? Dulu saya gini-gini mantan kori juara atu tingkat RT. Lah waktu itu pesertanya 20, yang 19 sakit. Lah udah gitu jurinya engkong saya. Lah menang saya. Alhamdulillah. Jawab lagi ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ada nggak dalam Quran? Bu, lah emang itu Quran. Itu ayat Kata Allah, adakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan berkata aku beriman sementara tidak diuji lagi?
Jadi setiap keimanan kita pasti diuji oleh Allah. Termasuk Isra Mi'raj ini ujian keimanan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perihal Isra dan Mi'raj yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dialami oleh beliau, maka diceritakan di hadapan para sahabat. Ketika itu ada sahabat yang semakin percaya, ada sahabat yang sudah iman kemudian tidak jadi beriman, yang kafir semakin kafir. Siapa manusianya yang ketika Rasulullah bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya semakin menambah keimanannya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau punya gelar As-Siddiq. Ya Bu? Ya Bu? Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam perjalanan Mi'rajnya itu pun mendapatkan ujian iman. Karena itulah sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, terlebih dahulu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Sebelum dibedah, baginda Rasulullah disuruh telentang. Bu, lah namanya orang mau dibedah ya. Bu, lah namanya orang mau dibedah. Iloh apa bari berdiri. Bu, lah namanya orang mau dibedah ya. Iloh apa bari berdiri. Yang namanya mau dibedah kan disuruh bertelentang. Betul. Kalau telentang bahasa orang sini apa? Sama telentang juga. Kalau orang Jawa telentang apa? Ada wong Jawa ada. Kalau orang Sunda? Hah? Orang Sunda? Nangkarak. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, nangkarak. Nabi disuruh nangkarak, telentang. Setelah baginda Rasulullah bertelentang, baru mulai diadakan pembedahan. Dari mana bedahnya? Min sughratin nahrihi ila asfali batnih. Nih, dari ujung leher sampai bawah perut. Bu, sampai bawah perut. Sini nih. Bu, sampai bawah perut. Bu, apaan? Dibedah. Dari sini. Dibedah. Selesai dibedah, dikeluarkan jantung hatinya, dimasukkan ke dalam bejana dari emas, dicuci sebanyak 3 kali. Tapi bukan berarti Nabi hatinya kotor. Hati Nabi suci, bersih, enggak ada noda dan kotorannya. Beda sama hati-hati kita. Bu, beda sama hati-hati kita. Bu, hati-hati. Bu, hati-hati sama hati kita. Bu, jaga hati. Ya, hati-hati. Jaga hati. Bu, Bu, hati siapa? Beda sama hati kita. Hati kita mah penuh maksiat, penuh noda dan kotoran dosa. Betul. Betul.
Makanya susah kalau kita mau mencapai tingkatan makrifat, karena hati kita penuh noda. Sulit kalau kita mau dapat mukasyafah, Bu. Mukasyafah, Bu. Apa? Mukasyafah. Karena hati kita penuh Setiap kali kita berbuat satu dosa, hati ini hitam. Setiap kali kita berbuat dosa, hati ini hitam. Makanya supaya dosa itu tidak mengentel, mewarnai hitamnya hati kita, cucilah dengan kita banyak-banyak istighfar. Istighfar. Perbuatan dosa dan kesalahan diiringi dengan perbuatan baik. Karena yang namanya kita manusia ini udah pasti tidak lepas dari yang namanya salah, tidak lepas dari yang namanya dosa. Betul? Karena yang namanya maksiat angkara murka depan mata kita. Jangan pakai keluar rumah, dalam rumah pun melek mata kita udah dosa. Betul enggak? Betul enggak? Melek mata udah dosa. Apa yang kita lihat? TV. Yang kita lihat di TV itu kan macam-macam tontonan, macam-macam tayangan. Ada iklan, di mana iklan itu perempuan yang ngumbar aurat, laki yang ngumbar aurat. Emang kalau kita lihat kagak dosa? Lah dosa. Betul? Betul? Belum lagi kalau kita keluar rumah, terutama nih bagi bapak-bapak orang laki, Masya Allah, di mana perempuan sekarang udah pada kurang akhlak dan moralnya. Kadang-kadang pakaiannya seronok, pakai rok pendek, pakai celana ketat, pakai baju lekbong, kelekna bolong, ada yang kayak sundal bolong. Banyak wanita begitu ngayap auratnya ngablag. Ngerti ngablag? Bahasa Jerman. Apa, Bu? Tuh. Maka di sini perlunya kerjasama. Perlunya kerjasama. Seorang wanita muslimah yang punya akhlak dan moral, punya iman, dia pasti punya rasa malu. Malu kalau ngumbar aurat. Makanya jangan salahkan laki-laki. Kalau laki-laki banyak yang pada selingkuh, emang perempuan juga dasarnya pada. Benar apa enggak, Pak? Perempuan juga yang enggak tahu keluar rumah kadang-kadang ngumbar Na'udzubillah min Lah orang laki mapan ngeliatnya begituan keder. Dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus. Dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus. Mubazir katanya. Berbagai macam pemandangan yang kadang-kadang membuat hati kita ini kotor. Sehingga apabila kita berbuat satu dosa dan kesalahan, maka hati kita ini akan ada noda hitam. Semakin banyak dosa semakin hitam, semakin banyak dosa semakin hitam. Maka cucilah hati ini dengan kita banyak mengucap istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Betul, Bu. Bu, sampai jam berapa ini biasanya ceramah? Hah? Sampai jam berapa? Jam 12. Ya udah. Biasanya amplopnya berapa? Masya Allah. Salat. Yang khusyuk salat kita. Supaya khusyuk bagaimana? Ini tadi kembali kepada hati.
Kalau memang hati kita bersih, bisa mencapai tingkat kekhusyuan. Tapi model kita emang susah. Sayyidina Ali aja pernah dites sama baginda Rasul, kagak khusyuk. Enggak Sayyidina Ali dites, ditawarkan 2 sorban. Ternyata begitu sholat, ya Ali, kau mau pilih sorban yang mana? Ternyata dijawab sama Sayyidina Ali, sorban yang warnanya hijau. Jadi Sayyidina Ali aja sholat masih belum khusyuk, apalagi model kita. Tapi tentu mereka mah lebih khusyuk dari kita. Emang kita makan hatinya kotor, kagak khusyuk. Apa baik diingat kita mah sholat. Allahu Akbar, untang numpuk mati Allah. Hidup begini-gini aja. Ya ampun, liar aing. Astag. Allahu Akbar, useng di motor 3 bulan nunggak. Ya ditarik ini mah ya, ditarik dah. Bu, ada yang sholat masih sempat mikirin kembalian belanja. Allahu Akbar. Tadi perasaan gua buat duit cepet. Gua beli bawang, beli tempe, beli tahu, beli kangkung seperapat. Lah kembalinya kemana ya? Najis teralala. Astaga. Ada bu orang laki takbir mah takbir, tapi girang mah takbirnya Allahu Akbar, tuh janda montok di rumah. Astaga. Makanya supaya khusyuk hati. Tapi sekali lagi model kita mah tingkat kekhusyuan kita, kata Imam Ghazali, kalau kita ketika takbiratul ihram kita mampu mengingat Allah, tidak ada satupun yang kita ingat, itulah tingkat kekhusyuan kita menurut Imam Ghazali. Tapi lagi-lagi susah. Makanya kedua, supaya khusyuk, pahami arti dan makna yang kita baca. Kan rata-rata kita mah cuman apal doang, ngerti kagak becus. Betul nggak? Betul nggak? Supaya nambah khusyuk, dari awal kita ucap itu, bacaan yang kita ucap kita pahami. Dari mulai kita takbir Allahu Akbar kabiro sampai kita baca ayat, mau baca Fatihah, baca ayat apapun, kita pahami maknanya supaya menambah kekhusyuan. Yang selanjutnya, mata jaga pandangannya, jangan sampai ngayap ini mata. Lihat tempat sujud, seakan-akan depan kita Ka'bah. Bu, Allahu Akbar, pandang. Kena ada yang ngayap matanya. Allahu Akbar. Najis terlalu. Astag. Aduh. Perbaiki ibadah sholat kita. Inilah pentingnya Isra Mi'raj, supaya kita sadar betapa sholat itu luar biasa. Karena turunnya saja beda. Ketika perintah Nabi mengucap 2 kalimat syahadat, wahyu yang turun lewat malaikat Jibril. Turun perintah zakat, wahyu yang turun lewat Jibril. Perintah puasa, malaikat Jibril. Perintah haji, malaikat Jibril. Tapi ketika turun perintah sholat, bukannya malaikat Jibril yang turun, Nabi yang langsung diundang Allah sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Rabbul A'la, melintasi yang namanya alam malakut dan alam lahut. Itu Nabi Isra Mi'raj, sepertiga malam Nabi udah nyampe lagi ke muka bumi. Sepertiga malam. Kenapa terjadinya Isra malam hari? Supaya nggak ada yang lihat. Kalau siang hari banyak orang lihat, pasti percaya. Makanya jadi ujian iman. Tetapi ketika Nabi perjalanan Mi'raj, nggak begitu saja mulus perjalanannya. Ada yang manggil-manggil dari kanan, kiri, depan. Siapa yang manggil Nabi dari kanan? Ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nggak toleh. Sebelah kiri, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nggak penuhin. Kanan selamat, kiri selamat. Depan juga ada yang manggil. Kalau kanan cuma suara, kiri suara. Depan mah bukan cuma suara, wujudnya ada. Siapa yang manggil? Perempuan. Kayak apa? Tua. Kayak apa tampangnya? Cakep. Kenapa cakep?
make segala macam perhiasan sehingga kelihatan cantik, padahal udah nenek-nenek kelihatan cantik. Kenapa? Karena dihias dan dipoles dengan segala macam polesan dan perhiasan. Nabi tanya, Jibril, tadi ada panggilan kanan, gerangan apa Jibril? Panggilan kananmu Yahudi, gambaran Yahudi, kalau kau penuhi umatmu jadi umat Yahudi. Sedangkan Nabi nggak penuhi panggilan kanan, gaya hidup umat Islam ini udah seperti gaya hidup Yahudi. Betul, betul. Kerjanya cara Yahudi, nauzubillah min. Dagangnya cara Yahudi, nipu, korupsi, pakaiannya gaya Yahudi, seronok, ngumbar aurat, naudzubillah min. Rumah tangganya gaya Yahudi. Waktu nikah mas kawin seperangkat alat sholat, bahkan ada Quran, tapi rumah tangga dijalani suami kagak sholat, bini kagak sholat. Bagaimana anak mau sholat? Betul? Gaya hidup Yahudi, tanpa disadari kita sudah masuk perangkap Yahudi. Apalagi virus-virusnya. Mestinya maghrib sholat, adzan berkumandang, kemudian sholat, habis sholat Nabi nyuruh baca Quran. Sekarang makan beda, habis sholat bukan Quran yang dibaca, bukan tasbih yang diputer, apaan? Remote yang dicari. Ngapain? Nonton Andin. Si Andin kan kemarin katanya hilang, padahal bukan hilang, sakit dia. Kalau enggak nonton Samudra Cinta. Bu, mestinya kan habis sholat zikir, putar tasbih, kemudian kita baca Quran, itu perintah Nabi. Sekarang mah enggak. Apa yang ditonton? Sinetron. Betul, betul. Emang sinetron kagak berhenti dari dulu sampai waya gini. Yang dulu-dulu aja hitungin dah judulnya. Aku ingin hidup, pilihlah aku, pacarku superstar, yoyo, jono, liontin, kurindu jiwaku, satu bunga, 4 kumbang, bunga di tepi jalanan, semua demi cinta, atas nama cinta, inikah rasanya cinta, Pina bilang cinta, Dina Dini dalam dekapan doli, mutiara hati, impian cenderela, jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita, istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih, anakku bukan anakku, dia bukan anakku, ampe juragan jengkol ada, laba-laba cinta, ajari aku cinta, benci bilang cinta, Olivia Natasha kawin muda, pangeran penggoda, romantika remaja, Hasanah cinta, Soleha, Aisyah Ajijah, Fatimah Rubi'ah, cinta bunga, cinta indah, cinta fitri, ada Cahaya, Nikita, Rapika, Lia, Arisa, Kansa, Dewi, Sekar, ada Melati untuk Marvel, cinta dan anugerah, terlanjur cinta, Sopa Marwa, BCL, ada baju cinta Luna, pura-pura kaya, Samudra Cinta. Udah ibu diam aja, nggak usah ngomong, apal-apal, dengerin aja, reseh banget. Dan masa dia apal bukan berarti nonton, ngapalin. Bu, maka begitu maghrib datang, adzan berkumandang, yang enak, bu, TV mati, radio mati, HP-nya mati, anak nangis. Lah anak main matiin baik. Emang dikira gampang bikinnya berapa gusak gasuk begitu. Woi, bu. Suami sholat, bini sholat, anak-anak pasti. Suaminya ngaji, bini ngaji, anak-anak pasti. Ajarin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit baca alif beneran. Nah iya. Kalau alif-alifan kan ngeja, ikro. A di atas, a di bawah, i, a do ma u, a i u. Mimpat amat apat atalam do malu matalu. Emaknya ngajar bari kesel. Diterusin, bapat abak lam do malu babalu. Kagak pulang-pulang, mantok kemana tahu. Astag. Itu anak bu bisa ngaji enak gak? Bangga enggak? Itu anak bisa ngaji jadi syafaat di akhirat. Kalau anak masih pintar-pintaran nyanyi kagak bakalan jadi manfaat, gak bakal bisa memberi syafaat, kagak bisa.
Nggak ada ceritanya mak masuk neraka, anaknya yang penyanyi dipanggil. Begitu nyanyi, maknya dikeluarin dari neraka. Agak ada. Bu. Walaupun anak penyanyi, suara bagus, mak mati. Lah ilok apa anak nyanyiin mak lagi mati? Kan kagak mungkin. Begitu maknya mati, RT datang megang mic. Udah kayak LP. Kata RT, saudara-saudara, para takziah, karena berhubung anaknya almarhumah ini seorang penyanyi, mari kita dengarkan untuk menyanyi. Kan nggak mungkin. Maju tuh anak, mak lagi mati, nyanyi tuh bocah, mak kemana. Mak mati dinyanyiin. Mak hidup lagi, nyaut sebentar, kemana aja boleh, mati lagi. Lah ilok apa? Bu, masih mending anak bisa ngaji. Walaupun ngaji kayak bari nangis-nangis masih mendingan. Masih mending. Bu, itu anak yang jadi syafa. Anak masuk pinter-pinter ngaji nggak bakalan ada manfaatnya. Betul. Makanya nyanyi boleh adik-adik, tapi jangan lupa ngaji. Nomor 1 ngaji. Silakan aja jadi penyanyi. Ibu kembangkan bakat seni anaknya, tapi tanamkan iman supaya jadi seniman beriman. Mau nyanyi bagaimanapun dimanapun, azan datang berhenti dia sholat, cakep. Betul. Lagunya yang Islami. Lah kan enak kalau lagunya Islami, kayak lagu Roma Irama. Anak sekarang menyanyi kagak semenggak pisan tuh lagu. Bener gak? Lumpuhkanlah ingatanku. Lah bego lo. Udah tahu benar-benar dikasih ingatan pengen dilumpuhin, lah stres. Lah lagu Roma apa kan enak lagunya. Enak gak? Enak. Makanya ibu-ibu silakan nyanyi. Ibu gak boleh nyanyi, Bu. Boleh. Ibur diri, ibur suami. Suami lagi marah, jangan ibu ikut marah, nyanyiin. Bini marah, jangan ikut marah tuh laki, nyanyiin. Bini lagi marah-marahnya, kekepin tuh bini, dudukin di sofa, bisikin telinganya. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Senang itu bini. Bener. Nah kalau lakinya marah, ibu kayak begitu. Nyanyiin tuh laki. Kalau lagi marah-marah, ibu nyanyiin laki, tegrep dari depan. Bari nyanyi ibu, bari meluk laki, nyanyi ibu. Apa lagunya? Insaf lawan manusia. Kalau kagak sadar juga pakai lagu yang manjuran dikit. Apa lagunya? Bila Israel datang memanggil, mampus. Modar tuh laki. Bu, boleh kagak nyanyi? Lah boleh, seni indah. Apapun pakai seni enak, tapi jangan nodai seni. Dangdut indah, udah kagak resep. Kenapa? Penyanyinya pada brengsek. Dia naik panggung, celana ketat, rok pendek, kakinya diangkat salon, dia goyang mati-matian. Lah yang di bawah nonton ngap-ngapaan mati-matian. Udah kayak ikan dicengkali, mabok. Astag. Boleh nyanyi. Laki makan, dampingin tuh laki makan. Bari nyanyiin gak apa-apa? Papa, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi aye. Ya Allah. Bu. Kalau laki ibu kerja keluar kota berbulan-bulan, begitu laki pulang senang apa kagak? Senang kagak? Sambut, bari nyanyiin tuh laki. Betapa hati tak bahagia, kekasih lama ku rindu
makan, kini dia datang tereroreng. Tapi kadang-kadang lakinya suka galak, suka kasar, nyanyiin lagi. Bu, terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat hati bertanya, siapa kau. Woi, Bu, Ibu bisa nyanyi nggak? Silakan, mau nyanyi dangdut silakan, lagu barat silakan, asal ngerti. Jangan nyanyi lagu barat ngerti kagak. Mau lagu India boleh nggak? Ibu mau lagu India nggak? Mau lagu India nggak? Mau saya nyanyiin? Nih saya nyanyiin dia ya. Ya kalau yang apal ikutin. Mau nggak? Mau nggak? Ya saya nyanyi ya. Cahai tujuhku Cahongga hardem marke bidil si ye pyar na ho kagam चाहे तुझको चाहूंगा हरदम enak kagak? Enak kagak? Nggak enak. Wani piro. Seni ituin. Tanpa seni pan terasa hampa, Bu. Ya kan? Lah ibu-ibu nih mau kondangan pakai bedak kagak? Lah supaya itu pakai bedak kelihatan ada seninya, pan bedak nggak cuma satu warna, rupa-rupa warnanya supaya makin menambah keindahan. Merah, kuning, hijau, putih, coklat ada. Udah kayak orang kepentok tiang listrik. Betul nggak? Betul nggak? Coba ibu kondangan, dibawa laki kondangan, laki pulang macet, nyampe rumah jam 8, kelar dandan 1 jam. Kadang-kadang begitu. Betul nggak? Laki udah rapi banget, udah kelar ya yang belum pak. Pakai apa lagi? Eyeliner. Udah kelar mak? Belum pak. Pakai apa? Eyeshadow. Mama kok lama? Tinggal satu lagi pak. Apa? Blow on. Apa namanya? Ya blush on. Lah emang gara-gara dandan tuh perempuan jadi blow on. Bener ini. Betul nggak? Udah dipoles cakep-cakep itu bedak udah rupa udah nempel. Sholat zuhur kagak, asar kagak sama gledek. Kan blow on perempuan. Astaga. Orang mah kalau kondangannya bis zuhur, pakai bedak uduk dulu, nanti begitu tek jahajan zuhur datang sholat. Ini mah belum uduk udah dandan. Begitu sholat zuhur kagak sholat, asar lewat, lah bini sambar gledek. Lakinya diam aja, nyungsep neraka dua-duanya. Astaga. Seni ituin indah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Sehat. Amin. Kita semuanya berkah, rumah tangga kita, anak-anak kita, rezeki kita. Terutama doain suami-suami kita yang lagi cari nafkah biar pada selamat di mana-mana. Ya, yang suaminya pejabat jangan sampai korupsi. Yang suaminya dagang jangan sampai ngurangi timbangan, doain. Yang suaminya ngojek, doain suaminya biar ngojeknya lempeng, jangan belok-belok. Hah? Bu, mudah ibu-ibu jadi istri-istri solehah. Yang insya Allah sholat nggak ditinggal, Ramadan puasa nggak ditinggal, amal laki nurut, apa kata laki neng nyungsep. Pandai menjaga auratnya, itu 4 syarat ada masuk surga dari pintu yang mana ibu terserah dah. Makanya gampang kalau ibu masuk surga, orang laki mah susah, tanggung jawabnya berat. Bini kagak sholat, laki yang ditanya. Bini kagak becus ngaji, laki yang ditanya. Bu, bini kagak puasa, laki yang ditanya. Bini auratnya ngablak kemana-mana, laki yang ditanya.
bangunin rumah segede alim gambreng buat bini, ditanya duitnya dari mana. Beliin mobil mewah buat bini, ditanya itu duit dari mana. Berat jadi orang laki mah, berat jadi orang laki masuk, berat jadi orang laki, berat jadi orang laki masuk surga. Woi Ki, berat. No orang laki no. Gua no orang laki. Saya juga laki. Doain juga, saya punya istri baru meninggal udah 100 hari lebih. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya. Dan saya mohon keikhlasan ibu-ibu, mari kita baca suratul Fatihah. Doakan Ki Abdul Latif juga beserta keluarga biar berkah panjang umur, rezekinya makin nambah, anak-anak kita biar soleh dan solehah, negara kita biar cepat diangkat dari musibah, wabah corona biar mantok dah. Ini bagaimana corona kagak bisa habis, orang didoain mulu sama nenek-nenek. Datang dari pemerintah ke silaturahim sama nenek-nenek. Assalamualaikum, salam. Dari mana dek? Dari pemerintah pusat. Ngapain? Ini nek, ya nek. Sedekah nek, sedekah. Doain ya nek, nek. Doain nek biar corona. Bantuan corona. Bu, bantuan gara-gara corona. Lah itu nenek-nenek dikasih sembako, habis dikasih sembako lah didoain. Iya dah nenek doain mudah-mudahan corona biar panjang umur. Lihat dah. Habis corona. Mudah-mudahan kita berkah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ruhi hajatuti alawiyah binti Muhammad al-Bukhari biniyatil maghfirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu siratal ladzina waladdallin. 2 tahun sakit kanker payudara. Ya Allah lebih sayang, mudah-mudahan insya Allah dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. وتنزل كيف
Ibarakah wal karomah Syabul Qadir waliyullah Dijaba'an Nabi Muhammad Bismillah walilqallah Salatullahi maulana Ala nabi mudajana Wa man bilhaqi aulana Syabil khalqi Syabul Qadir waliyullah Bijaba'an Nabi Muhammad Bismillah walilqallah Amin ya Allah, amin ya Allah Amin ya Allah, amin ya Allah Amin ya Allah, amin ya Allah Amin ya Rabbal alamin Bibarakah wal karomah Syabul Qadir waliyullah Bijaba'an Nabi Muhammad Bismillah walilqallah Amin ya Allah, amin ya Allah Amin ya Allah, amin ya Allah Amin ya Allah, amin ya Allah Amin ya Rabbal alamin Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin Akhir doa Qawwal muwafiq ala kulli tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.